Kelulusan Amanda seakan mengingatkan bagaimana Parto saat akan melepas kepergian putrinya untuk pertama kalinya. Dia memberikan pesan yang harus diingat dan dilaksanakan sang putri. Pemirsa Slat RCTI, di tengah kesibukan ternyata para artis berikut ini menjadi orang terdepan dalam mendukung tak hanya karir anak-anaknya di dunia entertain, namun juga gencar mendukung kegiatan di sekolah sebagai prioritas utama. Mulai dari menghadiri wisuda, antar sekolah dan ambil raport, hingga mengajarkan pelajaran dengan praktek langsung. Dan inilah deretan artis yang tak hanya dukung karir anak sukses di dunia entertain, tetapi juga gencar dukung kegiatan di sekolah. Siapa sajakah mereka? Di urutan pertama ada komedian Parto Patrio, artis yang tak hanya dukung karir anak sukses di dunia entertain, tetapi juga gencar dukung kegiatan di sekolah. Amanda Sessa Adifa, meski memiliki orang tua sebagai komedian, Amanda Sessa memilih untuk berkarir di bidang musik, memilih jeda sejenak dari dunia tarik suara untuk melanjutkan pendidikan ke Inggris. Kini Amanda telah lulus dari salah satu perguruan tinggi di kota Bristol, Inggris. Terlihat menawan saat naik ke atas pentas, Amanda hanya ditemani sang mama saat wisuda. Keberhasilan Amanda menyelesaikan pendidikan di negeri orang bukan tanpa perjuangan. Dia harus hidup sendiri, begitupun saat menikmati waktu senggang. Amanda memilih untuk jalan-jalan sendiri mengunjungi Old Trafford, markas Manchester United. Kelulusan Amanda seakan mengingatkan bagaimana Parto saat akan melepas kepergian putrinya untuk pertama kalinya. Dia memberikan pesan yang harus diingat dan dilaksanakan sang putri. Salah satunya adalah mencuci pakaian sendiri dan harus bisa bangun pagi. Dukungan pendidikan juga Parto berikan untuk Ashrida Dwi Handayani, adik Amanda, yang berhasil lulus dari sebuah sekolah internasional. Amanda Adiva. Helen Akem. Sekarang harinya lagi di Manchester. Ini full day di sini, kita mau jalan-jalan. Kita nanti bakalan ke Old Trafford, Manchester United Stadium untuk lihat-lihat itu tour. Kita akan duduk dulu. Tapi so this is only the intro. Kita bakalan masuk ke dalam pastinya. Kita harus masuk sembari duduk. Oh, serisi. Dia mau ke Bugis. Dia mau meneruskan kuliahnya di UK. Jadi Kok resmi banget sih? iya. Biasa aja santai. Oh iya, dia mau nerusin kuliah nih. Dia mau nerusin kuliah Iya guys. di Bisbol. Hah? Bisbol. Bristol. Oh, Bristol. Jadi berusaha untuk mandiri, bangun pagi, udah nggak ada yang bangunin lagi, jangan malas. Gitu kan? Wah iyalah. Kayaknya aku harus beli jam waker 4 deh. Kalau di sana, misalkan bangun harus jam 7, kamu lihat jam 6, sepapat langsung bangun, nggak usah ini lagi.
istilahnya support aja. Kamu mau nggak? Dia mau, terserah. Waktu itu dia bilang terserah, dibikinin lagu. Ya udah, kita dukung aja, dan dia yang harus serius sekarang. Yang maminya dan kita juga sesali adalah kenapa nggak ngambil kuliah kedokteran, soalnya matematika bagus, bahasa Inggris bagus. Nggak, aku udah capek. Sekarang desain, kerjanya apa? Tiap hari gambar mulu. Aku udah capek mikir terus, wah kan jauh banget. Jadi matematik, bahasa Inggris mesti kepake. Matematik, dagang kayak apa. Ini malah sekarang kerjanya gambar. Lagi apa tugasnya apa? Bikin cover apa kaset gitu, dia bikin sendiri. Oh, tugasnya gambar-gambar. Aku udah capek mikir, oh ya udahlah. Artis yang tak hanya dukung karir anaknya sukses di dunia entertain, tetapi juga gencar dukung anak di sekolah berikutnya adalah Ruben Onsu. Host papan atas tanah air ini ternyata begitu perhatian pada perkembangan karir anaknya, juga pendidikannya. Untuk kedua putri kecilnya, Thalia Putri Onsu dan Tania Putri Onsu, Ruben sengaja meluangkan waktu untuk mengantar mereka ke sekolah. Bahkan pada Tania benar-benar mendampingi hingga masuk kelas. Hal itu dilakukan Ruben karena Tania baru saja masuk ke tahap pendidikan baru. Betran putra Onsu yang belum lama ini sukses menjadi pembuka konser Rosa di Malaysia. Ditemani sang ayah untuk mengambil raport sekolahnya. Saat bertemu dengan guru yang mengajar Onyo, Ruben terlihat serius mendengarkan penjelasan sang guru tentang perkembangan pendidikan anak sulungnya itu. Meski ada beberapa mata pelajaran yang harus diperhatikan, overall perkembangan Onyo di sekolah sangat membanggakan. Jadi hari pertama Tania sama Cici untuk sekolah. Ya. Akhirnya satu sekolah ya Pak? Akhirnya satu sekolah. Jadi nextnya nganterinnya bareng dong Pak, 2 orang? Belum tahu nih jam sekolahnya. Oh beda jauh, ya? Beda. Let's go, kita berangkat. Let's go. Pusatnya tangga ya? Open yourself, sayang. Yes. Put by yourself. Put it here. Put it here. Yes. Oke guys, ini Onyo mau ngambil rapot. Rapot dulu ya guys ya. Donsu, dadah. If you see your teacher do this, no more running around the class. Pose. Down. No more running around. No more talking to your friends. Sit. Yang untuk concern lagi itu masih di English grammar, sudah pakai. Kemudian sama berkait dengan English literature, physical English juga. Itu yang progres untuk pembahasannya. Selesai guys. Apa ada kendala kok di Satu bahasa. oh dalam bahasa Inggris? Bahasa Indonesia. Oh bahasa Indonesia gitu. Terus bahasa Inggrisnya gitu. Jadi ya beda. Itu pelan-pelan ya. Iya. Pelan-pelan, semua butuh proses. Tapi perkembangannya 50% pesat, bagus banget ya. Gitu. Dan tentang hal itu gampang. Dia katanya ngobrol, terus itu baru dia mau ngasih pengumuman katanya. Baru pulang. Kalau saya kasih tahu ke dia, Onyo fokus aja belajar. Kalau misalnya dia lagi ada pelajarannya ya ajarin gitu. Karena kan posisinya sekarang ya emang Onyo ada pelajaran Mandarinnya, Ya. Cici Thalia juga ada gitu. Jadi masih diajarin gitu. Tapi ya mungkin kadang kalau misalnya orang yang tidak bisa menerima bahasa terlalu banyak, takutnya dia shock. Jadinya dia takutnya malah nggak Stres, suka dengan bahasa itu. Jadi aku ya sebisanya dia, seterimanya dia aja. Buat saya ya seneng lah gitu ngelihat kakaknya yang sayang dengan adik-adiknya gitu. Sekalipun jahilnya bukan main ya. Tapi
seneng gitu ngelihat Thalia Tania itu nurut sama dia. Apa ya, buat saya mereka bertiga saling melengkapi. Jadi satu nggak ada pasti nyari. Menjadi salah satu diva Indonesia sekaligus menjadi politisi, tak membuat Krisdayanti abai pada anak-anaknya. Saat pengambilan raport, Amora dan Kellen yang berangkat bersama sang papa bertemu dengan sang mama di sekolah. Dengan cermat, Krisdayanti mendengarkan penjelasan dari guru-guru tentang perkembangan pendidikan juga bakat anak-anaknya. Selesai dari kelas Kellen, dua bersaudara yang bersekolah di sekolah yang sama ini pun bersama-sama mendatangi kelas sang kakak Amora. Kembali Krisdayanti dan Raul Lemos mendengarkan penjelasan tentang perkembangan akademik sekaligus bakat dari sang putri. Amora yang telah lulus sekolah dasar dan melanjutkan ke SMP saat graduation mendapat dukungan dari seluruh keluarga. Sebelum berangkat, Amora sungkem pada omanya atau ibunda dari Krisdayanti. Mengenakan pakaian yang dibuat oleh desainer ternama, Amora tampil cantik. Begitupun saat perform di atas panggung bersama dengan teman-temannya di sekolah. Amora yang dikenal memiliki suara emas seperti sang mama memang mendapat dukungan luar biasa. Saat Amora akan perform, Krisdayanti menyempatkan diri untuk menemani saat berlatih. Tanpa sungkan, Kade bahkan sampai deprok atau duduk tanpa alas di lantai menyimak penampilan Amora. Setelah itu ia memberikan arahan-arahan yang terbukti membuat Amora tampil luar biasa saat perform. Kamu mau kemana? Kamu lapor. Lapor. Hey. Rapot hijabnya. Excellent. Excellent ya, sports tuh ya, kemarin menang ya? Wow. Alhamdulillah tempat ini anak-anak sangat positif, menerima pembelajaran dari sekolah, dari guru-gurunya dengan sangat baik. Kita sebagai orang tua mengharapkan anak-anak bisa mendapatkan lagi ilmu di tahun depan dengan baik. Tiga bebasnya boleh 1, 2, 3. Kita baru selesai makan siang. Sebetulnya itu untuk tanda syukur kita karena Amora it's been graduate, udah jadi anak SMP loh dia. Lagu apa lagi? Mau satu aja. Jadi sebelum perform biar relax, aku biasanya vocalizing dulu. Ya sih, biasanya vocalizing aja dulu biar terus latihan lagu, terus make up. Ini dia, Amora Lemos. Saya juga nggak nyangka dia belajar sendiri kan, karena dari umur 4 tahun piano sama nyanyi sendiri sama miss-nya, dan lebih banyak saya dapat materinya udah dikirim sama miss-nya. Jadi ketika dia sudah punya progres yang lebih baik, terus kok referensi lagunya kok lebih keren dari saya, kok tahu lagu-lagunya jazznya lebih dari saya gitu. Nah, saya pikir ya dia beruntung karena punya pelatih yang baik, punya kesempatan. Jadi saya pikir ya itu satu pemberian buat Amora, buat gift yang Amora harus syukuri. Biasanya temenin mami terus saat ini. Terus ya lama-lama aku tiba-tiba juga ikut mau jadi kayak penyanyi seperti mami gitu.
melalui latihan tentu. Karena memang saya tanya sama guru vokal saya dulu ya, Ibu Catherine Laimena, ketika anak sudah tahu gestur kanan dan kiri, dia sudah bisa dileskan musik. Kenapa saya ingin dia les musik? Supaya dia kedepannya bisa bertanggung jawab dengan karya-karyanya, nggak hanya sekedar menyanyi. Artinya dia bisa menulis lagu supaya punya legacy gitu loh, punya kenangan. Kalau saya nggak keras, cuman saya nggak sabaran. Jadi memang saya bukan guru yang baik karena memang kan nggak semua orang tua punya kesabaran untuk melatih anak. Di urutan pamungkas, artis yang tak hanya dukung karir anaknya sukses di dunia entertain, tetapi juga gencar dukung kegiatan sekolah adalah Jessica Iskandar. Meski Elle Barak putra pertamanya masih terbilang anak-anak, Jessica punya cara yang unik untuk memberikan pelajaran bagi anak sulungnya itu. Untuk belajar bahasa Inggris, Jessica mengajak Elle bermain tebak spelling. Kata-kata harus ditulis dalam bahasa Inggris. Pelajaran berlanjut dengan permainan Pancasila 5 dasar. Dengan jujur, Elle tidak memahami permainan itu. Namun dengan sabar sang mama menjelaskan, dan dengan serunya ibu dan anak itu bermain sambil belajar. Untuk mengajarkan matematika dan berhitung, Jessica dan suami Vincent Verhaak punya cara yang unik. Memberikan challenge pada sang anak untuk berbelanja dengan uang Rp50.000. Dan barang yang dibeli harus memiliki unsur warna biru. Berjalan kaki menuju minimarket, Elle berhasil menuntaskan misinya. Dan inilah aksi Elle saat berbelanja sambil belajar berhitung. Well guys, Elle Barak sekarang udah kelas 3 dan aku sama Elle kita mau adu-aduan kira-kira If it's in Indonesian, I'm not in English. Jadi kita bakal spelling check for words in English. Jadi Mama sama Elle pinteran siapa ya word spellingnya? Mosquito. You're gonna get wrong in this. No, wait, mosquito. My marker's almost dead. Gini kali kira-kira mah. Bener nggak? Salah. Mama bener gak? Benar. Yeay! Gini. That is not how you spell mosquito. Mosquito. That is not. Mosquito. Right? Ini bener. Pancasila 5 dasar. Terus kita harus nyebutin H nama kota atau nama negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nama hewan. Yang ketiga adalah nama buah-buahan. Kota Bandung. Kamu apa? Bandung. Buaya apa tuh? Buaya. Hari ini kita spesial banget weekend at home dan aku dan suamiku punya challenge buat Elle Barak. Elle Barak, are you ready? Sure. Jadi guys, this challenge is kita memberikan uang yang warnanya biru. Itu berapa? 50,000. 50.000 warna biru. Jadi dengan 50.000, Elle harus gimana caranya ambil 15 produk dari warung yang sama dengan 50.000. Kamu inget yang mau dibelanjain apa aja? I don't know. Harus berbeda nggak? Pokoknya semuanya harus warna biru. Ada warna birunya. Berarti ini aku bisa beli dong? Kuning ada birunya. Enggak, kalau itu kan ini apa? Bungkusannya. Yuk. Go! Santai aja, santai. Pelan-pelan. Okay, I'm just getting everything that's blue. That's not that expensive. Oke, ini boleh nggak kayak biru gini? Boleh, yang penting ada birunya. Oke, blue. Oke. Blue. Oke. Blue. 4 blue. Oke. Yeay, good job kakak. Selamat. Kalau untuk Akademi Elle Barak, balik lagi ke Jakarta, sekarang kita masuk ke sekolah baru di kelas yang baru dan kemarin kita udah fitting seragamnya udah jadi, tinggal di pick up aja. Dia excited sih. Karena kan sekolah baru, dia nanti kenal sama teman-teman baru, jadi dia perluas lingkungan temennya dia, which is aku udah bilang sama dia is very good. Sekolahnya memang agak
beda konsepnya dengan Bali punya. Cuman kemarin kita sempat cerita karena ini kan kota sesiri, bukan kayak island life gitu. Jadi sekolahnya konsepnya desainnya juga beda-beda. Luar biasa ya, dari kecil sampai sekarang yang pasti tambah besar, tambah pinter, terus juga semakin kelihatan karakternya.